Fal oh ya tadi. Fa yang gilam kalawan den doakan dan ucapakan apa qauluhu utawi dawi kemisanib dawuh al yoga bala tergihi. Iku yang tadi naterapi apa qauluhu yaqabu atargihi luzumal iqabi ing tetep disiksa. Likul liman tetep maring sampeyan wong tar kang ninggal sepaman wajiban ing perkara kang wajib. Walaisa alirana apa dalika mengkon-kon iqabi ku bilazimin. Tetap ikut tetap. Kalau ada perkataan itu kritik. Kalau ada kritik berbunyi begini. Definisi di atas ada kata-kata yu'aqabu ala tarkihi. Berarti pengertian itu pasti dapat siksaan orang yang meninggalkan wajib. Orang tidak sholat pasti dapat siksa. Padahal tidak pasti. Tidak pasti. Bisa beda diterima, dimaafkan, diampuni oleh Allah. Kok bisa bilang begitu? Padahal siksaan itu tidak mesti wajib. Tidak mesti dapat siksaan. Sebab bisa jadi diampuni oleh Allah. Tidak otomatis yang tidak sholat pasti dapat siksaan. Bisa-bisa diampuni. Tidak otomatis pasti dapat siksaan, tidak. Kok begitu? Definisinya kok begitu? Fal jawabu mengko dijawab iku anna ustune kelakuan iku yakfi cukup fi sidqil iqabi dalam bener siksa. Alat taksi alat tarki ingat ninggal. Iku apa sing cukup wujuduhu wujude iqab liwahidin maring wong siji minal usati saking beberapa wong kang duraka. Beberapa wong kang pembangkang tidak iknurut. Mal afi sertane ngepura an ghairihi saking saliyane wahid. Maka jawaban dari kritik itu ialah bahwa untuk mengatakan bahwa siksaan karena meninggal itu dikatakan sudah benar, disiksa kalau meninggalkan itu cukup yang disiksa itu satu orang. Dari 1000 misalnya 1000 orang yang tidak sholat ternyata yang disiksa satu orang, atau dari 1.000.000 atau dari 10 juta orang tidak sholat yang diadab hanya satu, itu sudah cukup apa? Sudah memenuhi janji, sudah itu saya beri siksaan. Kan ada siksa, bukan siksa semua, tidak ada semuanya. Semua yang tidak sholat, tidak begitu. Yang lain diampuni. Au yaqalu atau dicepakan lapo al-muradu. Utai kanten karapakan biqaulihi kalan dari misalnya bdawa yu'aqab wala tarkihi. Iku tarattubul iqabih dadi kaurut-uruti siksa ala tarkihi ngatasi ninggal. Angatasi ninggal wajib. Kama abbar bidzalika kaya oleh gawe ibarat mana masdariyah. Bidzalika kan mungkin tarattubul iqab sapa ghairu haddin. Ghairu haddin saleh wong siji. Wa dzalika ale utahe mungkin tarattubul iqab iku la yunafi. Iku nabi ara melawani ara bertentangan apa dalik al afwa ing ngepura anu saking wong atau saking asi. Atau jawabannya begini, dari kritik itu begini, yang dimaksud dengan wa yu'aqab wala tarkihi, yang dimaksud dengan wa yu'aqab wala tarkihi ialah tarattubul iqab wala tarkihi. Wal wajibu ma yatarattabu ala fi'lihi as-sawabu wa yatarattabu ala
tarkihi al-iqabu. Itu ada tidak satu orang, tidak satu ulama yang mendefinisikan wajib itu seperti itu, menggunakan tartibul iqab. Yang dimakan wajib adalah sesuatu yang tartib, yang berakibat pahala, yang tertibnya tak nyaman tertibnya, yang berakibat dapat pahala kalau diamalkan, berakibat siksaan kalau meninggalkan, berakibat. Wadzalika la yunafi al-'afwu anhu. Kata-kata berakibat itu tidak bertentangan dengan diampuni. Yang tidak melakukan wajib diampuni oleh Allah karena akibat. Kalau kebut-kebutan di jalan raya berakibat tabrakan, berakibat tidak pasti tabrakan, berakibat tabrakan. Kalau tidak sholat maka berakibat siksaan. Tapi karena tidak pasti, hanya berakibat, maka bisa jadi diampuni oleh Allah. Wa urada al ta'rifil madhkuri lan dadi muskil. Urada askalat dadi muskil ala ta'rifil madhkuri ing atase ta'rif kang den tutur. Apa annahu setuhune ta'rif madhkuri ku ghairu mani'in. Ora nyegah. Salene kang nyegah lidukhuli katsirin karena menjengi kang akeh minas sunani saking beberapa sunat. Fihi indam ta'rif madhkur. Fa innal adzana qarasduni adzan iku sunat. Wa idza tarakahu lan tekalane ninggal ing adzan sapa ahlu baladin ahli negara qutilu muqaddan perangi sapa ahlu balad. Wa kafalan cukup apa bidzalika mengkono-kono qital apane iqaban siksane. Artinya definisi di atas menjadi muskil ialah karena definisi itu tidak manik sebab definisi itu harus jami', harus manik, harus mengakomodir semua yang didefinisikan, harus memanik, harus tidak memasukkan yang tidak didefinisikan. Ini tidak manik, masih tidak wajib tapi masuk ke definisi itu. Kenapa? Karena banyak sunnah-sunnah masuk ke dalam wajib itu padahal sunat. Contohnya, buktinya adalah adzan. Adzan itu sunat. Hukumnya adzan sunat. Tetapi kalau seluruh negeri, seluruh kabupaten atau seluruh penduduk kecamatan itu boleh dikatakan balad. Balad itu ada pasar, ada kepolisian, itu negeri balad. Satu kecamatan semua tidak ada yang adzan, maka harus diperangi sampai mereka mau adzan. Sudah cukup parah siksaan dengan bentuk peperangan itu. Padahal azan sunnah, tapi harus diperangi kalau tidak azan semua. Padahal hukumnya tidak wajib, tetapi dapat azab. Azabnya apa? Iqobnya harus diperangi oleh pemerintah. Oleh pemerintah harus diperangi orang-orang itu. Wa kadzalika iku kaya mengkono-kono azan sholatul idaini utawi salat riyaya loro fitrin adha indaman monggo ngakuru kang ngadaw sapa man bidzalika kelawan mengkono-kono idza tarakahu ahlu baladin qutilu. Ada ulama yang berpendapat bahwa salat Idul Fitri, Idul Adha
kalau tidak satu pun yang melakukan dari seluruh penduduk negeri, maka harus diperangi. Penduduk negeri itu harus diperangi. Padahal sunat hukumnya, sunat muakkad. Menurut ulama yang menghukumi seperti itu. Aman tarokal witra, utai samane wong iku ninggal sepaman al witra ing salat witir, ruddat mongko den tolak apa syahadatuhu saksiane man. Wanah aman taroka. Apa? Fa innal adzana wa inna dzalika. Itu terkora. Wa kafa bidzalika yaqaban wa nahwa dzalika lan nahwu dzalika sebagai mengkono salatul idain. Salat witir. Orang tidak salat witir maka tidak boleh jadi saksi di pengadilan. Tidak boleh tidak boleh jadi saksi pengadilan. Itu iqab itu. Siksaan karena tidak boleh masuk pengadilan untuk bersaksi. Itu iqab. Itu adalah sanksi. Sanksi itu iqab. Padahal witir itu sunnah. Tetapi ini rancu definisi itu. Yang sunnah terakomodir. Padahal kalau buat definisi jangan memasukkan yang tidak didefinisikan. Jadi muskilnya di situ. Wajibah lan dan jawab apa irad madhkur. Apa iskal madhkur bi annal muradda kalan satune kan den karapaken iku iqabul akhirati. Siksa akhirat. Wa bi annal uqubatalan kalan satune siksa madhkur takang den tuduri kulaisat. Arana apa yaqa uqubah madhkur iku ala nafsi tarki. Ingatasi kahanani ninggal. Bal ala lazimihi balik ingatasi barakang netepi ing tarki. Wa huwa lazim iku alini hilalu kaudar itu terlepas minadini saking agama. Wa huwa hale utawi inhilal iku haramun haram. Maka jawabannya begini. Muskil itu jawabannya begini, bahwa yang dimaksud iqab di definisi di atas adalah iqab akhirat, siksaan akhirat, sanksi akhirat. Diperangi itu sanksi dunia. Jadi enggak muskil. Dan jawabnya lagi bahwa sanksi di atas bukan karena tidak melakukan. Bukan karena tidak adzan, bukan karena tidak sholat Idul Adha dan Fitri, bukan. Tetapi karena lazimihi, karena akibat daripada tidak meninggalkan, karena tidak melakukan. Apa akibat itu? Adalah terlepas dari agama. Simbol-simbol agama sudah tidak ada kalau sudah tidak ada yang adzan sama sekali. Ada turis Amerika masuk ke Lekok, nginep 1 hari semalam, nggak dengar adzan sama sekali. Di sini sama dengan Amerika mungkin ya. Itu seperti terlepas dari agama, sebab simbol agama sudah tidak tampak. Itu terlepas dari hukum agama, dari agama itulah yang haram. Bukan tidak adzannya, tetapi karena terlepas dari agama itu yang haram. Jadi diperangi karena melepaskan diri dari agama secara lazim. Waraddu syahadati utawi nolak penyaksian iku laisa arana bardu syahadah. Orang iku iqaban siksa. Wa inna ma huwa ing pastine utai raddu syahadat iku adamu ahliyatin, oranane keahlian, lirutbatin syar'iyatin maring derajat kang bangsa syaratuha kang utawi syarati rutbah syar'iyah
iku kamalatun pira-pira sifat sempurna tajtami kang kumpul apa kamalat min af'alin saking pira-pira kelakuan wa turukin lan pira-pira ninggal. Fadakhala mongko manjing fiha ing dalam Fadakhala mongko manjing fiha ing dalam indam rutbah syariah apa al wajibu barang wajib wa yuruhu lan sarani wajib penyaksian ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak sholat witir. Itu ditolaknya itu bukan sanksi. Ditolak masuk pengadilan sebagai saksi itu bukan sanksi. Tetapi ditolaknya orang itu jadi saksi ialah karena orang itu tidak punya keahlian. Karena tidak ahli, tidak kompeten. Tidak kompeten mendapatkan derajat syar'i, yang syaratnya derajat syar'i itu harus punya sifat-sifat sempurna yang tergabung, yang merangkum beberapa perbuatan-perbuatan dan penjauhan. Jangan peninggalan bersejarah kan. Waturugin dan menjauhi perbuatan itu namanya sempurna. Maka yang wajib dan yang tidak wajib masuk di situ. Yang itu witir, sholat witir masuk. Orang tidak sholat witir kurang sempurna, walaupun witirnya tidak wajib. Tetapi jadi saksi itu harus punya sifat sempurna. Sifat sempurna itu yang wajib, ya ada yang sunnah. Itu sholat witir dan yang wajib-wajib. Ala taro apa ora ningali sira? Ala taro.